welcome back to my channel. Perkenalkan, nama saya Ahmad Jayadi. Dalam pembahasan kali ini saya akan membahas kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Jadi dalam pembahasan kali ini kita akan membahas kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Jadi itu dibagi menjadi 3 guys. Pertama itu substansi hak asasi manusia dalam Pancasila. Yang kedua, kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Dan yang ketiga itu upaya penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia guys. Jadi akan kita bahas satu persatu dari substansi hak asasi manusia dalam Pancasila. Jadi itu dibagi menjadi 3 lagi guys. Yang pertama itu dari nilai ideal. Jadi saya akan membahas jadi nilai ideal itu disebut juga nilai dasar berkaitan dengan hakikat kelima sila Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, nilai-nilai dasar tersebut bersifat universal, sehingga di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar, sehingga di dalamnya terkandung cita-cita dan terlekat pada kelangsungan hidup negara. Hubungan antara hak asasi manusia dengan Pancasila dapat diabaikan secara singkat sebagai berikut. Jadi yang pertama itu sila ketuhanan yang Maha Esa. Jadi di sila ketuhanan yang Maha Esa ini hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah, dan menghormati perbedaan agama. Jadi kita harus saling menghormati sesama agama guys. Oke, yang nomor 2, hak asasi manusia dalam nilai instrumental sila-sila Pancasila. Nilai instrumental merupakan penjabaran dan nilai-nilai dasar Pancasila. Nilai instrumental sifatnya lebih khusus dibandingkan dengan nilai dasar. Dengan kata lain, instrumental merupakan pedoman pelaksanaan kelima sila Pancasila. Perwujudan nilai instrumen pada umumnya berbentuk ketentuan-ketentuan, seperti ketentuan konstitusional mulai dan undang-undang dasar sampai dengan peraturan daerah guys. Oke, yang nomor 3 ini hak asasi manusia dalam nilai praktis sila-sila Pancasila. Jadi nilai praktis ini merupakan realisasi nilai-nilai instrumental suatu pengalaman dan kehidupan sehari-hari. Nilai praktis Pancasila senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan perubahan dan perbaikan sesuai dengan perkembangan zaman aspirasi masyarakat. Hal tersebut dikarenakan Pancasila merupakan ideologi yang terbuka guys. Yang kedua guys, kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. UUD nomor 26 tahun 2000 merupakan undang-undang yang mengatur tentang pengadilan hak asasi manusia. Secara umum, dalam undang-undang ini memuat 2 jenis pelanggaran berat, yaitu genosida dan kejahatan kemanusiaan. Kita akan membahas yang pertama guys, genosida merupakan sebuah perbuatan dengan cara pembantaian atau pembunuhan secara massal yang dilakukan dengan sistematis terhadap suatu kelompok, ras, bangsa, suku, agama, disebut guna memusnahkannya. Dan yang kedua guys, kejahatan kemanusiaan merupakan perbuatan kejahatan yang ditujukan pada penduduk sipil guna kepentingan suatu kelompok atau individu. Contohnya seperti mencegah kelahiran, perbudakan, pengusiran, atau penindasan suatu penduduk secara paksa, pemerkosaan, kejahatan abstrak, dan penghilangan orang secara paksa guys. Yang nomor 3, upaya penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia adalah dengan diperiksa dan diselesaikan di Pengadilan Hak Asasi Manusia ADHOC yang dibentuk berdasarkan keputusan Presiden dan berada di lingkup peradilan umum. Setelah berlakunya undang-undang tersebut, kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia ditangani dan diselesaikan melalui proses pengadilan di hak asasi manusia.
Berdasarkan Undang-Undang Pasal 10 Nomor 26 Tahun 2000, penyelesaian kasus pelanggaran HAM jenis berat dilakukan berdasarkan hukum acara pidana. Proses penyelidikan dan penanganan dilakukan oleh Jaksa Agung dengan disertai surat perintah dan alasan penangkapan, kecuali jika tertangkap tangan, penahan untuk memeriksa sidang di Pengadilan Hak Asasi Manusia dapat dilakukan paling lama 90 hari dan juga dapat diperpanjang paling lama 30 hari oleh pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya. Oke guys, sekian dan terima kasih.